Selamat datang kembali di channel yang membahas informasi terkini seputar dunia MotoGP. Sprint race MotoGP Argentina, Marquez masih sulit dibendung. Marc Marquez memaksimalkan pole position untuk mengamankan kemenangan sprint race MotoGP Argentina di Termas de Rio Hondo, Sabtu, 15 Maret 2025. Hanya adiknya, Alex, yang bisa mengimbangi kecepatannya, sedangkan Francesco Bagnaia melengkapi podium. Pembalap Ducati tersebut mendominasi sejak awal hingga akhir sprint race, akhirnya meraih kemenangan ketiganya musim ini, setelah sukses ganda di Thailand. Ia makin kuat memimpin klasemen MotoGP dengan tambahan poin menjadi 49 atau 11 poin lebih banyak dari yang kedua. Marquez hanya terganggu selama setengah balapan oleh saudaranya, Alex Marquez, yang, seperti yang terjadi 2 pekan lalu, mengekor di belakangnya. Kali ini, keduanya terpaut 0,9 detik. Podium ketiga diisi Pecco Bagnaia, seperti yang juga terjadi di Buriram, tetapi kali ini dengan defisit di atas 3 detik. Pembalap Italia itu, yang start dari posisi keempat dan naik satu posisi saat pengereman pertama, tidak mampu mengimbangi kecepatan Marquez bersaudara. Johann Zarco, yang memulai dari grid ketiga menjalani start buruk karena melorot ke urutan ke-6. Namun, ia melakukan comeback yang mengesankan sehingga finish keempat, hasil terbaik untuk Honda dalam 2 tahun terakhir. Fabio Di Giannantonio finish P5 di atas Ducati EP25, di depan Marco Bezzecchi, yang pemenang terakhir MotoGP Argentina 2 tahun lalu. Pembalap Aprilia ini melakukan balapan yang makin kuat untuk mengalahkan Franco Morbidelli. Di urutan ke-8 ada Joan Mir, yang menjalani balapan comeback yang hebat di atas Honda, menyalip Pedro Acosta di lap terakhir untuk menggeser pembalap KTM itu ke posisi ke-9. Hugh dari Mazzaron sempat berada di belakang Bagnaia di posisi keempat pada lap pembuka. Namun saat bannya habis, ia kehilangan posisi. Posisi 10 besar ditutup oleh Fabio Quartararo, yang setelah start dengan baik dan berada di posisi keempat, juga melorot. Dalam balapan tersebut terjadi beberapa pertarungan panas, seperti senggolan antara Franco Morbidelli dan Brad Binder yang berakhir dengan pembalap asal Afrika Selatan tersebut terjatuh. Aksi tersebut dinyatakan sebagai insiden balapan oleh para steward. Selain itu, insiden yang juga diselidiki, kecelakaan yang dilakukan oleh Fermin Aldeguer, yang membawa Miguel Oliveira bersamanya. Pembalap Gresini itu tetap mengikuti balapan, namun kini berada di posisi belakang. Gara-gara Jorge Martin, Aprilia mau ubah aturan di MotoGP 2025. Jorge Martin dipastikan absen di MotoGP Argentina 2025 akhir pekan ini, juga seri selanjutnya di Amerika akhir Maret 2025. Target baru Jorge Martin dan Aprilia adalah bisa kembali pada balapan MotoGP Qatar 2025 pada pertengahan April mendatang. Lama absennya Jorge Martin ini telah menimbulkan kekhawatiran bagi Aprilia, sehingga Massimo Rivola selaku CEO pun berusaha mencari solusi untuk mengurangi dampak kerusakan yang ada. Salah satu yang sedang dilakukan, Massimo Rivola mengajukan proposal untuk mengubah aturan di MotoGP 2025. Rivola ingin MotoGP memberikan kelonggaran aturan untuk pembalap cedera dalam melakukan tes privat. Ia berjuang dan memberikan segalanya, seperti yang dilakukannya di atas motor. Setiap hari ia mencoba membuat kemajuan, tetapi ini adalah proses yang naik turun, kata Rivola di MotoGP Argentina 2025. Ada hari di mana fisioterapi sangat intens, tetapi keesokan harinya terasa seperti mundur. Namun, Jorge sangat termotivasi dan prosesnya sejauh ini berjalan baik. Cedera yang dialaminya sangat serius, dan orang biasa akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk pulih, jelasnya. Dalam aturan yang berlaku, pembalap dari pabrikan non-konsesi seperti Aprilia memiliki batasan dalam hal tes privat. Beda dengan pembalap Yamaha ataupun Honda yang jauh lebih bebas dalam hal tes privat, baik soal jumlah dan jadwalnya. Maka dari itu Rivola ingin pembalap yang baru pulih dari cedera, bisa melakukan tes privat dengan motor MotoGP sebelum kembali ke Grand Prix. Menurut peraturan, itu harus dilakukan dengan RSV 4. Kami memahami bahwa peraturan harus dihormati, tetapi jika tim Jepang dapat melakukan uji coba kapan saja berkat konsesi, mengapa tidak mengizinkan pembalap yang telah melewatkan beberapa balapan untuk menguji motor MotoGP agar bisa kembali dengan aman, tegasnya. Selain menunjang keselamatan, hal itu juga lebih adil untuk pembalap yang cedera dan sudah kehilangan banyak waktu karena cederanya. Harus ada aturan yang memungkinkan pembalap yang absen karena cedera selama 2 atau 3 Grand Prix untuk menguji motornya sebelum kembali balapan, usulnya. Tidak ada yang peduli dengan keselamatan pembalap yang akan menolak ini. Ini juga akan bagus untuk tontonan, tegas pria yang pernah bekerja di Scuderia Ferrari ini.
Tes ini bisa menjadi momen bagus untuk memastikan kesiapan pembalap dalam menghadapi Grand Prix. Dan tim tidak semakin rugi jika pembalap memang belum benar-benar siap. Bayangkan jika Jorge kembali ke Qatar dan, setelah satu putaran FP1, ia menyadari bahwa tidak bisa membalap. Maka kami kehilangan satu motor di grid. Ini tidak hanya memengaruhi kami, tetapi juga seluruh kejuaraan, tegasnya. Dengan format akhir pekan saat ini, di mana kau sudah berada dalam mode kualifikasi sejak Jumat, kembali dari cedera menjadi jauh lebih rumit. Aturan semacam ini akan membantu semua orang. Lanjut Rivola. Aprilia minta tes khusus untuk Martin sebelum kembali ke MotoGP. Aprilia Racing meminta tes khusus untuk Jorge Martin agar menilai kebugarannya di atas motor MotoGP sebelum kembali ke Qatar. Manajer tim Aprilia Racing, Paolo Bonora, mengkonfirmasi bahwa tim pabrikan telah meminta izin khusus kepada sang juara dunia yang sedang cedera, Jorge Martin, untuk melakukan uji coba dengan motor MotoGP sebelum kembali beraksi di Qatar bulan depan. Martin mengungkapkan bahwa ia tidak akan pulih tepat waktu untuk Grand Prix Amerika Serikat pada akhir Maret, tetapi balapan berikutnya di Qatar terlihat 50-50. Juara MotoGP 2024 itu juga menyebutkan keinginannya untuk melakukan uji coba, mengingat ia melewatkan sejumlah besar persiapan pramusim karena kecelakaan di Sepang pada Februari, yang menandai serangkaian cedera yang membuatnya harus absen hingga saat ini. Bonora melanjutkan cerita tersebut saat latihan Jumat, 14 Maret 2025, untuk IP Argentina akhir pekan ini di Termas de Rio Hondo, ketika ia menjelaskan dorongan Aprilia untuk mengubah peraturan pengujian ketat yang akan memungkinkan Martin untuk menguji motornya. Kami berbicara tentang kemungkinan Jorge menguji motor MotoGP, katanya. Kami pikir ini adalah ide yang sangat bagus, dan bukan hanya untuk kami. Itu karena seringkali dalam beberapa tahun terakhir, para rider kembali ke lintasan balap dan tidak bisa mengendarai motor MotoGP. Mereka memutuskan untuk membatalkan akhir pekan mereka setelah hanya 1 atau 2 lap. Jadi kami pikir demi alasan keamanan, ini adalah pilihan yang sangat baik untuk semua orang. Mengizinkan tes dengan motor MotoGP dapat meningkatkan keamanan untuk semua orang dan juga pertunjukan. Kami sempat berpikir untuk mengujinya dengan motor produksi untuk mengevaluasi apakah ia baik untuk dikendarai, tapi itu tidak sama. Bobotnya, tenaganya, reaksi bannya benar-benar berbeda. Berdasarkan peraturan, Martin, yang bergabung dengan Aprilia dari Pramac Ducati pada musim dingin, tidak diizinkan untuk menguji motor MotoGP di luar sesi tes resmi. Oleh karena itu, Aprilia meminta penyesuaian atau pengecualian terhadap peraturan tersebut, yang akan membutuhkan persetujuan dari promotor MotoGP, Dorna, dan juga pabrikan lainnya. Kami akan membicarakan hal ini dengan Dorna terlebih dahulu, dan kemudian kami akan membicarakannya dengan pabrikan lain, jelas Bonora. Ini perlu mendapat persetujuan mereka karena perlu ada perubahan regulasi. Rencananya, ia akan melakukan tes dengan motor MotoGP kami 2 atau 3 hari sebelum akhir pekan di Doha, untuk memastikan kondisi kesehatannya. Itu akan dilakukan di Eropa, mungkin di Misano. Kami lebih memilih untuk menghindari Austin karena itu adalah salah satu trek yang paling menuntut dalam hal kemampuan berkendara, ia menambahkan. Pembalap harus mengerahkan banyak tenaga pada setang dan pijakan kaki, jadi kami lebih memilih untuk meluangkan lebih banyak waktu untuknya, untuk memberinya kesempatan mencapai kondisi 100%. Bos Ducati tanggapi usulan perubahan regulasi MotoGP untuk Aprilia dan Martin. Perubahan aturan MotoGP yang diusulkan Jorge Martin dan Aprilia telah mendapat penolakan dari kubu Ducati. Davide Tardozzi dari Ducati mengatakan bahwa perubahan aturan yang diusulkan Aprilia untuk mengizinkan pembalap MotoGP yang cedera melakukan tes sebelum kembali balapan seharusnya tidak dilaksanakan pada tahun 2025. Perubahan yang diusulkan Aprilia akan memungkinkan para pembalap yang telah absen dalam beberapa balapan karena cedera untuk kembali mengendarai motor MotoGP pada tes privat, dan tidak langsung dilempar ke akhir pekan balapan. Hal ini akan berdampak langsung bagi pembalap Aprilia Racing, Jorge Martin, yang telah cedera sejak pengujian pramusim dan tidak akan kembali balapan setidaknya hingga Grand Prix Qatar pada bulan April. Davide Tardozzi mengatakan, meski ia setuju dengan gagasan perubahan aturan, ia memperkirakan itu akan menjadi sesuatu yang akan diterapkan pada musim 2026, bukan di pertengahan tahun ini. Saya pikir ini bisa menjadi ide bagus untuk masa depan, kata Tardozzi kepada reporter pitlane MotoGP.com, Jack Appleyard, selama FP2 pada Sabtu pagi di Argentina. Saya pikir kami menghadapi masalah yang sama dengan Enea Bastianini pada 2023, tetapi tidak ada yang memberi kami kesempatan untuk membiarkannya melakukan tes. Jadi, saya pikir ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mengubah peraturan tahun depan. Manajer tim Ducati Lenovo tersebut menambahkan bahwa menurutnya Martin tidak memerlukan tes sebelum kembali ke MotoGP, dan apapun yang terjadi, ia akan tetap menjadi salah satu rival Ducati. Saya pikir Jorge Martin tidak memerlukan tes MotoGP, kata Tardozzi.
Saya pikir saat ia pulih, ia akan menjadi salah satu pesaing kami. Kami sangat mengenal Jorge, dan kami tahu bahwa ia akan menjadi salah satu pemain yang akan berjuang bersama kami untuk meraih kemenangan. Regulasi MotoGP saat ini berarti bahwa hanya pabrikan di tingkat konsesi, D. Saat ini hanya Honda dan Yamaha yang dapat melakukan pengujian dengan mesin MotoGP dengan pembalap resmi mereka. Selain itu, pelatihan pribadi yang dilakukan oleh pengendara harus dilakukan dengan sepeda produksi. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa tinggalkan like dan subscribe.